Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas topik strategi memasuki pasar yang baru. Jadi di sini artinya kita belum ada di pasar, artinya barang dan jasa yang kita hasilkan belum ada di pasar. Jadi dalam hal ini kita adalah pemain baru di dalam pasar. Materi ini bermanfaat bagi adik-adik yang kuliah manajemen strategik atau para penjual atau para produsen daripada produk yang akan mau memasuki pasar. Jadi kita lihat bagaimana strateginya. Menurut Kotler tahun 1980 dalam bukunya Competitive Advantage, maka ada 3 strategi yang dapat ditempuh oleh produsen atau penjual untuk memasuki pasar yang baru. Yang pertama dikenal dengan cost leadership atau kepemimpinan biaya. Apa itu cost leadership? Yaitu dalam berproduksi, perusahaan memiliki keunggulan biaya atau memiliki biaya produksi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh para pesaing yang sudah ada di pasar. Dengan biaya produksi yang lebih rendah ini, tentu kita selaku produsen dapat menjual produk dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pesaing yang sudah ada di pasar, dengan catatan kualitasnya sekurang-kurangnya sama dengan kualitas daripada produk pesaing yang sudah ada di pasar. Bagaimana caranya? Tentu banyak cara yang dapat dilakukan. Misalkan dengan memperoleh skala ekonomis, ya, dengan berproduksi dengan skala ekonomis atau scale economic of scale itu, kita akan dapat memperoleh biaya produksi rata-rata per unit yang semakin menurun kalau kita berproduksi semakin banyak, selagi kapasitas produksi daripada plant atau pabrik kita belum terlewati. Atau bisa juga dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan lebih efisien, sehingga kita dapat menekan biaya produksi dengan kualitas yang setara dengan yang telah diciptakan oleh pesaing, sehingga ketika kita masuk pasar kita dapat unggul di pasar. Yang kedua namanya strategi market niche atau pasar ceruk atau ceruk pasar. Apa itu strategi market niche? Yaitu kita memanfaatkan pasar yang ada, di mana di dalam pasar itu si produsen skala besar tidak mau masuk. Karena apa? Karena kalau produsen berskala besar, maka mereka akan rugi. Mereka tidak dapat menutup biaya tetapnya, fixed cost-nya. Maka kita bisa beroperasi untuk memasuki pasar baru dengan memanfaatkan pasar ceruk ini. Apa itu pasar ceruk? Itu pasar seperti yang saya katakan tadi. Apa contohnya? Contohnya misalkan penerbangan katakanlah ke daerah-daerah tertentu, ke pulau tertentu yang memiliki penumpang yang sedikit. Jadi katakanlah kalau di Sumatera Barat itu penerbangan dari Padang ke Mentawai.
Nah, ini setiap hari ada penumpang dari Padang ke Mentawai atau Mentawai ke Padang atau ke daratan Sumatera Barat. Mungkin barangkali hanya 10 orang, 15 orang. Nah, maka dalam hal ini, kalau katakanlah maskapai besar seperti Garuda, Citylink, Lion Air, atau Batik Air dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan mau masuk ke melayani penerbangan dari Padang ke Mentawai. Karena apa? Karena mereka akan rugi, tidak bisa menutupi biaya operasinya. Maka peluang ini dapat dimanfaatkan oleh maskapai yang memiliki pesawat kecil seperti pesawat Twin Otter yang memiliki tempat duduk 5, 8, 10, sehingga kita yang beroperasi secara dalam kapasitas kecil ini dapat pasar. Nah, seperti kalau kita lihat maskapainya seperti Pelita Air Service atau Susi Air yang memiliki pesawat-pesawat yang berkapasitas kecil tadi seperti Twin Otter. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan produk differentiated. Nah, jadi strategi yang ketiga adalah menciptakan produk yang berbeda dibandingkan dengan produk pesaing yang sudah ada di pasar. Nah, jadi produk kita jenisnya itu juga, tapi ada bedanya dengan yang dimiliki yang dihasilkan oleh pesaing. Apa contohnya? Seperti yang dilakukan oleh Oppo ketika memasuki pasar. Nah, Oppo waktu itu keunggulannya adalah kameranya yang bersih. Nah, dengan motonya kamera phone. Sehingga pas masuk pasar, mereka Oppo ini menjadi pilihan bagi konsumen. Sehingga mereka booming di pasar. Karena apa? Karena produknya berbeda dengan produk pesaing yang sudah ada di pasar saat itu. Atau seperti yang dilakukan oleh TV One. Nah, TV One ini unggul di pasar karena dia berbeda. Apa bedanya? Siarannya adalah khusus siaran-siaran olahraga dan berita-berita yang disajikan secara akurat. Nah, sesuai juga dengan motonya, TV One memang beda. Nah, jadi itulah adik-adik mahasiswa, juga para pebisnis, para pelaku usaha yang akan berusaha, akan mencoba supaya menang dalam memasuki pasar yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.